Perkenalkan, nama saya Eni Ramayana Sinaga, MPM 21120097. Saya mahasiswa Budi Dharma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang backlog. Pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan tersebut saling tunggu-menunggu, atau deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Permasalahan backlog. Permasalahan backlog bisa terjadi: 1. Kondisi di mana masing-masing proses membuat resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Contoh, sistem mempunyai 2 tape drive. P1 dan P2 masing-masing membawa 1 tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive lainnya. Contoh lain yaitu smartphone A dan B diinisialisasi 1. Seperti pada gambar yang tertera. Contoh deadlock. Deadlock sering terjadi pada persimpangan jalan. Bisa kita lihat pada gambar, di mana dari gambar tersebut kita dapat simpulkan: 1. Jalur hanya untuk satu arah. 2. Setiap bagian jembatan dianggap sebagai resource. 3. Terjadi deadlock dapat dipecahkan jika satu mobil mundur atau melepas resource dan rollback. Beberapa mobil harus mundur jika terjadi deadlock, kemudian start load. Model sistem deadlock yaitu 1. Jenis resource R1, R2 sampai Rm, yaitu menggunakan CPU keyless atau memory space IO device. Setiap jenis resource RI mempunyai anggota WI. Setiap proses yang menggunakan resource melakukan hal di bawah ini, yaitu request, with, release. Karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. 1. Mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada suatu waktu yang dapat menggunakan satu resource. 2. Hold and wait, yaitu sebuah proses membawa sedikitnya satu resource, sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. 3. No preemption, yaitu sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaan. 4. Circular wait, yaitu terdapat sekumpulan PO, P1 atau P0 dari proses yang menunggu, di mana PO menunggu resource yang dibawa oleh P1. P1 menunggu resource dibawa oleh P2. Selanjutnya, Pn sampai 1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn1 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Selanjutnya, resource allocation graph. Sekumpul vertex V dan sekumpul X atau grade E dibagi grade I, yaitu V dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. P sama dengan P1, P2 sampai Pn, sekumpulan semua proses dalam sistem. R1, R2 sampai Rm, sekumpulan semua jenis resource yang berada dalam sistem. Yang kedua, request H sampai garis berarah P1 sampai Rg. 3. Aksi. Metode penanganan backlog. Metode penanganan backlog dapat kita lakukan yaitu 1. Menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki deadlock atau deadlock state. 2. Mengizinkan sistem memasuki deadlock state dan kemudian dilakukan perbaikan. 3. Mengabaikan permasalahan deadlock dan menganggap deadlock tidak pernah terjadi dalam sistem, menggunakan sebagian besar sistem operasi termasuk Unix. Selain itu, strategi menghadapi deadlock untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu 1.
mengabaikan adanya deadlock. 2. Memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. 3. Membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu 1. Pendeteksian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. 2. Pemulihan deadlock, memberikan kembali sumber daya yang digunakan saat proses yang memintanya. Selanjutnya, pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock dapat dibagi 2, yaitu pertama, deadlock prevention, yaitu mencegah dari kemungkinan 4 karakteristik deadlock, yaitu 1. Mencegah mutual exclusion, yaitu tidak tersedia resort yang dapat digunakan bersama-sama, atau semua proses membawa resort yang tidak dapat digunakan bersama-sama, sampai tidak dapat dicegah. 2. Mencegah hold and wait, yaitu harus menjamin bahwa ketika sebuah proses meminta resort proses tersebut tidak sedang membawa resort. 1. Sebelum eksekusi proses perlu meminta dan dialokasikan, atau memperbolehkan proses meminta resort hanya jika resort membawa resort. 2. Utilitas resort menjadi rendah, kemungkinan start view. 2. Mencegah no preemption. Jika sebuah proses membawa beberapa resort dan meminta resort lain yang tidak dapat segera dipenuhi, maka semua resort yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Resort yang dapat ditunda atau resort ditambahkan ke daftar resort untuk proses yang menunggu. Proses akan di-start ketika proses hanya mendapatkan bahan resort lama setelah meminta resort baru. 3. Mencegah circular wait, yang melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk total jenis resort yang dibutuhkan dan setiap proses meminta resort sesuai urutan nomor. Pencegahan deadlock yang kedua yaitu deadlock avoidance. Sistem harus mempunyai tambahan ketersediaan informasi sebelumnya, yaitu 1. Model yang sangat sederhana sangat berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis resort yang dibutuhkan. 2. Algoritma deadlock avoidance secara dinamis menguji state dan resource application untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. 3. State resource allocation ditentukan dengan jumlah resort yang tersedia dan yang dialokasikan dalam jumlah maksimal kebutuhan. Selanjutnya, menghindari deadlock. Metode menghindari deadlock adalah dengan hanya memberi kesempatan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin kepada deadlock, maka sumber daya yang akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber yang sebelumnya dipegang oleh resort telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut safe state, sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta tersebut unsafe state. 1. Safe state atau state aman, yaitu jika sebuah proses meminta resort yang tersedia, sistem harus memutuskan apakah alokasi tersebut menyediakan sistem masa dalam kondisi safe state. Sistem dalam safe state jika semua proses dalam kondisi aman. Sekumpulan proses P1, P2, sampai Pn dikatakan aman jika untuk setiap PI, result yang diminta PI masih dapat dipenuhi dengan result yang tersedia dan result yang dibawa oleh semua PJ, di mana J kurang dari I. Jika result yang diperlukan PI tidak segera tersedia, maka PI dapat menunggu sampai semua P selesai. Jika PJ selesai, PI dapat memperoleh result yang diperlukan, mengeksekusinya,
menghasilkan nilai dari resource yang dialokasikan, dan terminasi. Jika PI determinasi, PI plus 1 dapat memperoleh resource yang diperlukan dan seterusnya. 2. Unsafe state, state tidak aman. Satu state tidak dinyatakan sebagai state tidak aman jika tidak terdapat cara untuk memenuhi permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan satu urutan. Algoritma bangkir, yaitu untuk mengangkut resource dalam satu jenis resource atau multi-instance. Setiap proses harus ditentukan sebelum penggunaan maksimum. Jika sebuah proses meminta resource, maka proses harus menunggu. Jika sebuah proses mendapatkan semua resource, maka harus dikembalikan dalam satu batasan waktu. Algoritma safety. Algoritma ini untuk menentukan apakah sistem berada dalam state aman atau tidak. Misalnya, word dan finish adalah vektor dengan panjang masing-masing m dan n. Inisialisasi word sama dengan available, finish i sama dengan false untuk semua, di mana i 1, 2, 3 sampai n. Cari i sebagai memenuhi kriteria berikut. Kemudian lanjut ke step 3. Jika tidak ada i yang memenuhi ke langkah 4, word sama dengan word plus allocation i. Finish sama dengan true kembali ke langkah 2. Jika finish true untuk semua i, maka sistem dalam state. Algoritma resource request. Algoritma resource request untuk proses PI. Request i sama dengan vektor jumlah yang diminta proses PI. Contoh, request 1 sama dengan 301, maka P1 meminta R1, R2, R3 sebanyak 301. Jika request i kurang need i ke langkah 2. Selain itu terjadi kondisi error. Jika request i kurang available ke langkah 3, lainnya PI harus menunggu karena resource tidak tersedia. Melakukan alokasi resource yang diminta ke PI dengan memodifikasi state sebagai berikut. Available sama dengan available kurang request i, allocation i sama dengan allocation i tambah request i. Need i sama dengan need i kurang request i. Dimana jika save resource dialokasikan ke PI, tapi jika unsafe, PI harus menunggu dan state resolve collection yang disimpan. Selanjutnya, mendeteksi deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock yang terjadi, serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan proceed atau mundur suatu proses. 1. Terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut. 1. Menghapus proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini terlalu mahal. 2. Menghapus satu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi. 3. Menghapus proses berdasarkan prioritas atau waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan waktu dari rollback. 2. Resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu 1. Pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan dipreempt. 2. Rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. Mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation karena metode ini. Kesimpulan, kondisi deadlock akan dapat terjadi jika terdapat 2 atau lebih proses yang akan mengakses sumber daya yang sedang dipakai oleh proses yang lainnya
Pendekatan untuk mengatasi backlog dipakai 3 buah pendekatan, yaitu satu, memastikan tidak pernah dicapai kondisi backlog. 2, membiarkan backlog untuk terjadi dan memulihkannya. 3, mengabaikan apapun backlog yang terjadi. Dari ketiga pendekatan di atas dapat diturunkan menjadi beberapa metode untuk mengatasi backlog, yaitu pencegahan backlog, penghindar backlog, deteksi backlog. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.